Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Saputra, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 053916923. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu tugas praktik membuat video dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program tentang aplikasi sederhana untuk mengelola menu restoran, yaitu untuk melakukan pemesanan, menghitung total belanja, dan menyimpan data menu serta struk ke dalam file. Nah, di sini saya menggunakan konsep-konsep penting seperti class, inherit phase, polymorphism, abstract class, dan juga file handling. Oke, langsung aja kita masuk ke penjelasan kodenya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Di sini ada java.io. Di sini buat baca dan tulis file, kemudian ada array list buat nyimpan daftar menu dan pesanan, kemudian ada scanner buat baca file baris demi baris, kemudian ada goption pen bikin tampilan GUI pop-up biar user nggak input lewat terminal. Jadi program ini nggak pakai konsol tapi full pakai jendela pop-up. Oke, kemudian kita masuk ke bagian abstrak class menu. Di sini saya bikin dasar dari semua jenis menu. Kenapa? Karena restoran punya makanan, minuman, dan diskon, tapi semuanya tetap punya nama, harga, dan kategorinya. Kemudian supaya nggak nulis ulang setiap kali bikin kelas baru, saya jadiin ini sebagai abstrak kelas di bagian sini. Oke. Nah, di sini ada abstrak string tampilan menu. Di setiap turunan wajib punya cara menampilkan menu dan boleh tampil beda-beda. Ini namanya konsep polymorphism. Kemudian kita masuk ke bagian kelas makanan. Ini kelas untuk makanan ya. Nah, yang unik jenis makanan, misalnya di sini ada bagian jenis makanan. Di sini jenis makan misalnya pedas, manis, berkuah, dan kering. Di sini ada tampilan menu. Ini menampilkan info tambahan. Kemudian di sini ada kelas minuman. Kelas minumannya sama seperti makanan tapi kategorinya otomatis minuman. Nah, jenis minuman bisa panas, dingin, boba, susu, dan sebagainya. Kemudian di sini ada kelas diskon. Nah, kelas diskon ini beda dari makanan dan minuman. Nah, harga yang dimaksud di sini bukan harga barang ya, tapi nilai potongan. Totalnya negatif. Maksudnya totalnya nanti bernilai negatif gitu. Nah, makanya total bayarnya bisa berkurang. Masuk di bagian kelas pesanan. Di sini bagian kelas pesanan. Di bagian kelas pesanan di sini ada private menu item dan integral jumlah. Nah, pesanan ini di bagian ini untuk pesanan menyimpan menu apa yang dipilih, kemudian berapa jumlah pesanan yang akan dipesan. Kemudian di sini ada fungsi if juga. Nah, di sini jika item adalah diskon maka subtotalnya negatif. Nah, kalau bukan yaitu harga dikali jumlah. Kita masuk ke bagian kelas utama. Ini adalah struktur utama ya. Ini dari sini 3 ini adalah struktur utama. Di bagian array list daftar menu ini untuk menyimpan semua menu. Kemudian di daftar pesanan ini untuk pesanan sementara pelanggan. Kemudian ada menu txt, ini file tempat menyimpan menu. Kemudian kita masuk ke bagian fungsi main. Di sini ada load menu dari file. Ini kalau menu kosong ya, maka buat data awal. Di sini ada tampilkan menu utama menggunakan goption
ya, dan memberikan menu utama menggunakan G option. Sini ada G option. Kemudian user bisa memilih lihat menu, tambah menu, buat pesanan atau keluar. Nah, di sini juga ada looping boolean ya, looping boolean jalan. Ini program berjalan sesuai user klik, program berjalan sampai user klik keluar. Misalnya kan kita milih yang mana, habis itu kita klik keluar, itu sampai situ. Kemudian kita masuk ke bagian load menu. Oke, masuk ke bagian load menu dari file. Di sini programnya buat baca file ya. Formatnya yaitu tipe, nama, harga, dan info. Nah, contohnya itu misalnya makanan ramen, terus namanya ramen. Maksudnya tipenya makanan, kemudian namanya ramen pedas, harganya misalnya kita patok 50.000, terus infonya itu info makanannya apa, misalnya kan ini ramen pedas berarti pedas. Nah, pasti program akan membuat objek sesuai tipe. Di sini karena ada if type ya, di sini ada if type, di sini ada if type. Nah, di sini kalau file tidak ada maka program tidak error gitu. Kita masuk ke bagian simpan menu ke file. Nah, program ini nulis ulang seluruh data menu file ke menu txt ya. Kemudian kenapa di override, supaya menu selalu tersimpan update terbaru. Misal format penulisan mengikuti tipe masing-masing objek. Di sini kita masuk inisialisasi data awal. Jika menu txt kosong, program otomatis menambah satu makanan, satu minuman, dan satu diskon. Nah, ini memastikan program tetap bisa dicoba tanpa error. Dan bagian selanjutnya yaitu bagian tampilkan menu. Nah, ini bagian penting karena polymorphismnya bekerja. Di sini ada objeknya yaitu makanan, minuman, dan diskon. Nah, objek makanan itu tampil versi makanan, buat minuman ya versi minuman. Objek diskon yaitu tampil promo. Oke. Nah, kalau disatukan dalam string builder lalu ditampilkan pop up. Oke, lalu masuk ke bagian tambahkan menu baru. Nah, di sini user memilih makanan, minuman, atau diskon, lalu inputnya yaitu masukkan nama ya, harga, kemudian info atau jenis. Setelah selesai data disimpan ke file, program juga ngecek kalau salah input angka gitu. Bagian 14 proses pemesanan. Nah, di sini itu buat tampilkan semua menu. Di sini user milih menu, kalau milih diskon jumlah otomatis dianggap 1. Kemudian kalau menu biasa user isi jumlah. Yang kelima, user bisa menambah pesanan lagi. Terus jika selesai panggil print struct ya, jadi menampilkan struct. Kemudian diskon bisa muncul bersama makanan lain, jadi bisa kombinasi. Kemudian kita masuk ke bagian cetak struct. Nah, ini kan ada loop for ya, fungsi if dan loop for. Nah, semua pesanan hitung subtotal. Misalnya jika total kurang dari 0,
Jadi 0 ini jaga-jaga diskon lebih besar dari total. Nah, stroke ditampilkan lalu disimpan ke stroke txt gitu. Langsung aja kita run programnya ya. Oke, ini program yang udah kita running. Di sini ada menu atau menu utamanya. Di sini ada tulisan selamat datang di Kiki Restoran. Di sini ada menu, lihat menu, tambah menu baru, berpesanan dan luar. Kita coba dulu lihat menu. Di sini ada 6 menu yang sudah tersedia. Udah aku tambahin, yaitu nasi goreng, es teh manis, bawang merdeka, ayam pup, nasi padang, dan jus alpukat. Kita klik OK. Nah, kita coba tambahkan menu baru. Misalnya sini kita pilih jenis menunya, makanan, minuman, atau diskon. Misalnya kita pilih makanan. Nah, misalnya kita mau nambahin ayam bakar. Kita klik OK. Kemudian masukin harganya, misalnya di sini kita ketik 15.000, klik OK. Jenisnya pedas atau manis, kita ketik aja misalnya pedas, kita klik OK. Nah, untuk nambahkan minuman juga sama ya caranya. Nah, kita lihat menu. Nah, di sini ayam bakar harga 15.000 dan infonya pedas sesuai dengan yang kita tambahkan tadi. Dan kita masuk ke menu buat pesanan. Nah, di sini kita tinggal klik aja. Nah, di sini ada menu-menu yang udah ada tadi. Sini kita mau pesan nasi goreng, klik OK. Kemudian masukkan jumlah. Di sini masukkan jumlah itu berapa porsi yang mau kita pesan. Di sini aku mau pesan 2 biar kenyang. Kalau mau nambahin pesan lagi kita klik yes, kalau tidak kita klik no. Di sini aku mau nambah pesan lagi. Sini habis nasi goreng, pengen ayam bakar 1, ya 1 aja. Oke, kemudian mau ayam pop juga 1 aja. Kemudian pesan lagi minum. Nah, kalau makan nggak minum seret, jadi kita sini aku pesan es teh manis, klik OK. Teh manisnya 2, harga seret. Kemudian kalau misalnya udah kita klik no aja. Nah, di sini bakal otomatis muncul struknya, stroke Kiki Restoran. Sini ada nasi goreng, kita tadi beli 2 ya, total 50.000. Ayam bakarnya 1, 15.000, ayam pop 1, 20.000, dan es teh manisnya 2, 10.000. Nah, total bayar 95.000. Kalau kita klik OK, nah stroke telah disimpan ke stroke.txt gitu. Jadi otomatis struknya bakal tersimpan. Oke, nah itulah penjelasan sederhana dari program yang saya buat, kemudian hasil outputnya. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon bimbingannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.